Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibilahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala tayyibin tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kulli waliyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala ambaihi fi hadhi sa'ati fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan nasira wa tadian wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumati'ahu fiatawila birahmatika ya rahman rahimin. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan filsafat, ada sedikit pengantar ya, masih mengenai bulan Muharram. Ya, jadi dalam banyak riwayat ya menyatakan pahalanya orang yang bersedih dengan kesedihan Ahlul Bait alaihi wassalam, ya, khususnya menyangkut kesedihan di hari Asyura. Ya. Nah, seorang filosof kontemporer di Iran katanya yang masih muda, jadi memberikan bahasan seperti ini. Ya, jadi dalam filsafat itu ada kaidah sinergia. Sinergia itu keserupaan ya, kemiripan. Ya, yang merupakan salah satu syarat hubungan sebab akibat. Jadi api menyebabkan terbakar ya, karena panas menyebabkan terbakar. Jadi ada keserupaan antara api dan akibatnya. Misalkan dalam pembahasan mengenai satu ya, Allah satunya itu satu dzati ya. Maka akibatnya juga satu ya. Jadi nggak mungkin yang banyak keluar dari yang satu dzati ya. Berarti satunya satu dzati, jadi ada serupaan. Dan manusia sempurna ini berposisi sebagai sebab ya, sebagai suatu wujud yang lebih tinggi. Jadi wujud yang lebih tinggi mengontrol atau memberikan sebab pada wujud yang lebih rendah. Nah, kalau kita ingin menjadi sebab dari para manusia sempurna itu alaihissalam, maka kita harus berusaha agar serupa atau mirip dengan mereka. Ya, kalau mereka sedih kita sedih, kalau mereka senang kita senang. Dan senangnya itu membawa kesempurnaan ya, bisa mengangkat kesempurnaan jiwa kita. Jadi, dan juga yang lain-lain, sifat-sifat yang lain kita haruskan mirip. Kalau mereka dermawan ya mungkin kira sekurang-kurangnya ya diusahakan lah ya. Ya, kalau mereka ya semua suka beribadah misalnya, katakanlah mereka, kita juga usahakan seperti itu. Jadi ini bisa membuat kita lebih dekat atau yang mendekatkan mereka. Jadi sinergia itu juga punya arti kemiripan ya, kedekatan. Jadi kalau kita ingin dekat dengan mereka, maka kita juga harus mirip-mirip mereka juga, supaya kita juga bisa jadi menjadi dekat ini atau menjadi akibat ini bisa berarti juga dipengaruhi, diberi syafaat, menjadi taat misalkan, itu artinya dipengaruhi. Nah orang yang orang yang sudah dipengaruhi oleh mereka ya menjadi itu, nah ini punya kedudukan bersama mereka di akhirat, walaupun tidak kedudukan yang sama tapi bersama mereka, begitu dalam riwayat disebutkan ya. Dan duka cita ini bisa membangun sinergia ya, bisa sinergia. Nah, cuma memang tentunya tidak sembarang duka cita, jadi tentunya ada syarat-syaratnya. Jadi Mbak ini
seperti Mbak ini ya, kalau ini jadi untuk berziarah membangun dalam rangka membangun sinkhiyah. Nah itu tentunya tidak sembarang ziarah ya. Ziarahnya orang turis misalkan seperti seorang yang turis ingin melihat-lihat, nah itu bukan ziarah yang membangun sinkhiyah. Jadi dulu ada kuesioner dari Haram Imam Ridho, pengurus Haram Imam Ridho ya, kuesioner apa tujuan Anda datang ke Haram Imam Ridho misalkan. Ada yang tujuan misalkan melihat-lihat arsitektur atau melihat-lihat apa yang begitu-begitu. Nah itu tidak membangun sinkhiyah. Jadi ada syarat khalfiyah ya, syarat yang mendahului kesediaan itu. Jadi pra kesediaan atau pra ziarah misalkan, maka harus dengan makrifat yang benar ya, dan yang cukup ya. Jadi dengan dikondisikan supaya ma'rifatnya itu benar. Jadi ma'rifat yang benar itu mengenal dengan cara yang benar, yang mendatangkan kira-kira mendatangkan ketaatan ya. Jangan seperti ma'rifatnya katakanlah seorang peneliti misalkan ya. Itu ya kadang-kadang, walaupun kadang-kadang sebagian peneliti itu akan terpengaruh ya karena kebersihan hati dan seterusnya, tapi banyak peneliti itu seperti pengamat ya, pengamat objektif. Nah itu bukan makrifat yang benar. Jadi ada ketundukan, ada ada ta'zim, ada itu, nah gitu tuh. Itu makrifat yang benar dan yang cukup ya. Jangan jangan ya, kalau bisa dibangun, jangan asal-asalan, jangan seadanya, dibangun terus-terusan sehingga ma'rifatnya itu semakin baik. Nah itu makrifat. Jadi kita bisa bedakan. Jadi ada keterlibatan emosi, keterlibatan kecenderungan, keterlibatan begitu ya. Nah itu makin kuat makin baik, makin mendatangkan sinkhiyah. Ya, terus syarat berikutnya ya, syarat ikutannya ya, ada ikutannya. Ikutannya itu ya, setelah kesedihan itu ada mendatangkan ketaatan, kecintaan, ya kecenderungan ya, dan seterusnya. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi diusahakan hal-hal seperti itu dibangun ya, jangan diabaikan, jangan sampai sia-siaan ya. Nah bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga usahakan untuk secara konsisten membangun ini semua dalam pribadi kita ya. Kalau jangan ditunda-tunda, jangan kalau ada kesempatan, ada tarikan, jadbah ya. Jadi katanya dalam saat-saat itu ada kadang-kadang kita ada semangat, ada gairah untuk melakukan ketaatan. Nah itu jangan disia-siakan. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah nanti kalau kita abaikan, nah lama-lama jadbah itu, tarikan itu akan hilang ya, akan nggak ada lagi. Jadi lama-lama ini orang nggak serius gitu. Jadi nanti lama-lama Allah nggak ngasih lagi yang begitu-begitu ya. Jadi ada waktu-waktu, ada tempat-tempat, ada kesempatan-kesempatan dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu tahun, dalam seumur hidup ya, pasti ya bisa dibilang begitu ya. Kalau nggak salah itu bisa dibilang ya, insya Allah atau hampir pasti bahwa saat-saat seperti itu ada. Allah memberikan begitu dengan kasih sayangnya, dengan lutufnya. Allah akan memberikan hal-hal seperti itu ya. Iya kira-kira begitu ini pengantarnya. Selanjutnya kita
ke Bidayatul Hikmah bab ya, kita kupas lagi bab 6. Jadi pas al-faslus sadis fi ma yatakhassasu bihil wujud. Takhassusul wujudi bi wujudi salah saya. Yang pertama ini tahassus wujud ya. Yang pertama ada 3 macam tahassus. Yang pertama tahassus yang pertama adalah ahadwa tahassusu haqiqatuhul wahidatul asriyatu hakikatihil wahidati ya, terkhususan hakikatnya yang satu. Ini kembali ke wujud ya. Jadi wujud terhakikat pada hakikatnya dengan yang satu dan hasil dengan dirinya sendiri. Al-qiyamatu bidzati yang apa, berdiri dengan sendirinya. Jadi wujud itu terbedakan. Takhasus itu pengertiannya apa? Takhasus pengertiannya itu adalah berbeda dari yang lainnya. Takhasus. Jadi terpartikularisasi atau terbedakan, terindividuasi yang membuat dia berbeda dari yang lain. Yang pertama apa? Wujud ya beda dengan tiada. Gitu. Itu maksudnya yang pertama. Jadi wujud, nah kalau wujud dibedakan dengan tiada, maka dia akan terlihat tunggal ya. Setelah itu dia hasil artinya punya efek. Yang punya efek cuma wujud. Jadi ketiadaan nggak punya efek. Binafsi dzatiha, dengan penataran zatnya sendiri ya. Wujud jadi dia punya efek karena dirinya, bukan karena yang lain ya. Kalau kita kan misalkan punya efek karena makan misalkan ya, ada input baru ada output, mungkin sebagian dari apa efek kita begitu ya, walaupun sebagian dari efek kita juga datang dari diri kita sendiri. Nah itu maksudnya apa, hasil binafsi dzatiha. Hasil itu punya efek, binafsi dzatiha itu efek itu datang dari dirinya sendiri ya, gitu. Al-qaimatu bidzatiha, dan yaitu penegasan berdiri dengan zatnya sendiri. Ya, ini sudah kayak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nah di sini ya selain wujud nggak punya efek, karena selain wujud itu tiada ya, selain wujud tiada. Jadi selain wujud juga wujud juga berdiri dengan dirinya sendiri, nggak ada yang bisa menentang wujud, karena selain wujud itu adalah ketiadaan juga. Nah ini tahassus yang pertama. Saya kira itu cukup jelas. Jadi intinya efek hal-hal wujud terbedakan dengan ketiadaan. Nah kalau seperti ini maka akan terlihat wujud adalah satu. Jadi memang ada cara memahami sesuatu itu, kadang-kadang kita bisa lihat dari lawannya ya. Lawannya itu cara salah satu memudahkan kita untuk memahami sesuatu. Memahami mbak misalkan ya dengan adik, karena cuma 2 bersaudara. Salah satu caranya begitu. Itu yang ke tahassus yang pertama.
Kedua, bahasaniha ta'assusuha bihususiyati maratibiha ghairal kharijati an maratib. Jadi terkalkulasi dengan karakteristik tingkatan-tingkatannya, dan kasus ini tidak keluar di luar tingkatan-tingkatan wujud ya. Jadi tingkatan yang paling tinggi dan paling kuat adalah wujud niscaya, wujud wajib ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, dan itu adalah realitas yang sempurna ya, tidak memiliki kecamatan dan cacat sedikitpun, dan paling lemah adalah materi awal ya, materi awal madatul ula, kemarin materi yang bahkan dia belum punya bentuk ya. Jadi kalau punya bentuk ya itu bukan materi yang jisim taklimi ya. Jisim taklimi itu yang jisim yang kita lihat itu. Jadi filsafat bisa kita bisa mengabstraksi ya, memahami bahwa ada materi yang tanpa bentuk. Jadi masih belum punya materi. Jadi materi awal itu nggak bisa dilihat ya, bukan materi empirik, bukan materi bukan materi empiris, bukan materi yang kita lihat. Nah, materi itu sudah punya bentuk. Nah, setelah dikasih bentuk ya, atau surah nau'iyah, baru dia punya bentuk, dan setelah itu baru punya sifat-sifat yang lain. Jadi kalau kita bayangkan diri kita itu ya mungkin sebelum terjadi katakanlah itu mungkin masih berupa seperti itu ya, surah, masih berupa materi awal yang tidak terlihat. Baru setelah itu, atau tidak bisa diraba, tidak bisa pokoknya tidak bisa diindra, bukan materi empirik, dan setelah itu dikasih bentuk dan baru dia menjadi materi. Itu materi jisim taklimi atau yang dilihat. Dan sebetulnya juga hakikat dari wujud itu hakikat dari wujud itu ini ya, dia tidak, bahkan wujud itu juga tidak terlihat ya. Jadi wujud itu mana ya? Tadi taruh di mana? Wujud rasional. Jadi misalkan manusia, diri kita itu ya, diri kita ini kan bukan yang terlihat kan, yang terlihat ini kan badan. Jiwa kita itu bukan diri kita, itu ada suatu bentuk yang bisa dipahami secara rasional. Secara mahiyah kita secara rasional itu ada bentuk, ada sosok ya, yang kita bisa pahami secara rasional, bentuk yang rasional. Jadi enggak terindra. Kita pahami bahwa kita itu ada, orang lain ada. Nah, orang lain ada itu bukan yang kita lihat kan. Yang kita lihat itu kan badannya. Jadi ada wujud-wujud yang seperti itu ya. Dan yang kedua tadi yaitu wujud, itu gradasi wujud, dari wujud yang sempurna sampai wujud yang materi awal itu ya, materi pertama atau hayula, yang hampir-hampir tidak ada, tidak punya potensi bukan ya,
Yang ada adalah potensi saja, tidak punya aktualisasi, tidak punya sisi aktual, ya bahkan belum punya bentuk surah nauyah. Nah, wujud bergradasi dan mahiyah itu tidak bergradasi, ya. Mahiyah itu tibari, oleh karena itu dia tidak bergradasi. Begitu pula ketiadaan juga tidak bergradasi, ya kan? Ketiadaan nggak ada gradasi, tiada. Jadi dulu kita mahiyah tidak bergradasi. Misalkan manusia ya manusia, hayawan natik, tidak bisa setengah hayawan, misalkan setengah natik. Nah, kalau dia sudah pokoknya begitu tidak punya hayawan, tidak punya natik, ya dia bukan manusia. Ya, mahiyah tidak bergradasi. Nah, yang bergradasi itu wujud. Jadi kalau mahiyah itu sudah dapat wujud, sudah punya wujud, maka wujudnya itu bergradasi. Manusia itu ada yang dahulu, ada yang kemudian, ada yang baik, ada yang buruk, ada buruknya bergradasi. Nah, kalau dia sudah punya, dia bergradasi. Jadi yang punya gradasi itu cuma wujud. Mahiyah tidak bergradasi dan wujud juga tidak bergradasi. Iya. Begitu. Nah, terus berikutnya yang ketiga adalah wujud terpartikulasi dengan mahiyah, ya. Ya, walaupun sehari-hari kadang-kadang kita tidak kadang-kadang ketiadaan tidak dikasih mahiyah, ya. Misalkan tidak ada motor, misalkan, di situ tidak ada motor, di situ tidak ada HP. Nah, itu ketiadaan. Nah, ketiadaan itu dulu sudah diterangkan, itu ketiadaan yang dikaitkan dengan mahiyah, ya, dengan dulunya ada terus sekarang tidak ada. Nah, itu ya itu bukan jenis ketiadaan, ya. Ini tidak tepat mendefinisikan ketiadaan seperti itu, ya. Tiada, nggak ada sama sekali. Nah, selanjutnya urut wujud lil mahiyah wa subutila laisa min qabil urudil maquli, ya. Alladzi yatawaqqau fihi subutil adadi ala subutil ma'rud qablahu fa innal qawlul wujud lil mahiyah wa subutul mahiyah fihi li'anna dzalika huwa muqtadi asolatihi wa tibaratiha wa innamal aqlu lima kanil unsi bil mahiyah yaftaridul mahiyatu maudu'u yatafarradul mahiyatu mahiyata, ya, maudu'i wa yahmilul wujudu anaya wa huwa fil haqiqati minal aksil hamli. Ya, intinya aliennya ini bahwa urut wujud dengan mahiyah, misalkan mensifati mahiyah dengan wujud, ya, mengenai wujud terhadap mahiyah, misalkan HP itu ada, ya, HP itu mahiyah atau manusia itu ada, itu laisa min qabulil urudil maqul. Ini bukan pensifatan yang makuli, yang yang masuk akal, ya. Jenis hubungan yang makuli antara kategori. Makuli mungkin dari makulah, itu, ya.
Jadi makul ini jadi makul ini dari itu ya. Jadi mahiyah itu dibagi menjadi dua, yaitu jauhar dan arad. Nah, arad ini ada 9 ya. Jadi sebetulnya mahiyah dibagi menjadi 10 ya, satu jauhar dan 9 arad gitu, sebetulnya begitu ya. Arad itu sifatnya, 10-nya itu disebut makulah. Nah, kalau kita sifati sesuatu dengan itu mahiyah ya kan. Kalau kita sifati, kita bisa mensifati itu dengan urut makuli ya. Urut makuli, urut yang menggunakan atau kategori itu makuli itu. Jadi alladzi yatawaqqa fi subutil aradi ala subutil ma'rud ya, yang menetapkan subut itu menetapkan sifat atas sesuatu yang disifati. Misalkan tembok itu putih. Nah, mensifati suatu ini dengan sifat ya, dengan salah satu dari makulah. Misalkan warna itu adalah salah satu dari cabang yang lebih dasar dari makulah tadi itu. Ini harus ada, maka yang disifati itu ma'rud itu harus ada lebih dahulu ya kan. Temboknya ada dulu, baru mensifatinya itu menjadi logis. Nah, maka hakikat subutil wujud lil mahiyah, maka subut itu menetapkan ya wujud pada mahiyah. Misalkan manusia itu ada, ya subutil mahiyah bihi, jadi dia mendapatkan mahiyah dengannya, dengan wujud. Dan hadika huwal muqtada as-salatuhu wa tibari. Maka dia sebetulnya itu adalah menetapkan mahiyah dengan wujud ya, mensifati suatu, misalnya manusia ada, itu sebetulnya yang benar adalah manusia itu ada ya, yaitu manusia, yang ada itu manusia. Jadi maka ini merupakan konsekuensi dari asolatul wujud wa tibari mahiyah. Jadi yang ada dulu, setelah itu baru bisa disifati. Karena apa ya, karena innamal aklu ya, karena itu terjadi. Kenapa kita bilang manusia itu ada? Karena apa? Karena akal ini limakanil unsi bil mahiyah, karena unsihi bil mahiyah, karena akal ini sehari-harinya akrab dengan mahiyah ya. Kita anggap bahwa kita itu tidak sadar mengenai keberadaan, pokoknya semua ini sudah ada ya, maka kita sadarnya itu unsnya itu dengan mahiyah sehari-hari itu ya, maka kita bilang manusia itu ada. Bahwa fi hakikatihi minal aksil hamli, yang hakikatnya itu adalah aks, itu kebalikan ya. Jadi seharusnya harus dikatakan bahwa manusia itu ada. Yang ada itu manusia ya. Ya, itu. Jadi wabidzalika yandaful iskal, maka dengan demikian tertolaklah tertolaklah iskal
ma'ruf ya, iskal yang umum fi hamlil wujud alal mahiyah, yaitu tentang penghamalan wujud atas mahiyah. Bidzalika tertolaklah wujud min hamlil wujud alal mahiyah min annal qaidatul far'iyah, yaitu karena ada kaidah far'iyah ya. Akni yaitu kaidah far'iyah itu bunyinya gimana? Kaidah far'iyah itu anna subuta syai'in li syai'in ya, far'un subutil musbatilah. Ya, ini kaidah far'iyah, bahwa sesungguhnya penetapan sesuatu atas sesuatu yang lain ya, syai'in sesuatu li syai'in akhar sebetulnya ya, sesuatu yang lain, far'un harus didahului asubutil musbatilah, dengan subutnya musbatilah. Musbatilah itu yang disifati. Jadi yang disifati ada baru boleh ada pensifatan. Tujibu sabda limasbutilahu qabla subutil sabit wa subutil wujud lil mahiyah yatawaqqafu yatawaqqafu ala subutil mahiyah qablahu. Maka jadi penetapan tadi itu, maka itu mengkonsekuensikan sebutan mahiyah adanya. Ya kalau kita bilang manusia itu ada, maka itu seolah-olah mahiyah itu manusia itu ada duluan, baru setelah itu ada ya. Ya. Kaidah kalau di sini diterjemahkan kaidah subordinasi, kalau terjemahnya Ustadz Adlani ya, kaidah far'iyah. Ingkana wairahu tawa ya, lalu kenapa? Gimana Dik? Adik mau komen? Iya. Selanjutnya, dengan demikian keberadaan wujud yang terhubung ditambah harusnya bergantung pada Tuhan. Jika berbeda wujud tambahan mandiam seterusnya, ini mustahil karena menghasilkan mata rantai yang asal. Seandainya keberadaan kuiditas sama dengan keberadaan wujud dan ditambahkan kepadanya, maka ini akan menghasilkan konsekuensi keterun sesuatu terhadap dirinya sendiri. Demikian. Ya. Nah, kalau wujudnya itu sama-sama, maka akan menghasilkan asal usul ya. Seandainya keberadaan mahiyah sama dengan keberadaan wujud dan ditambahkan kepadanya, maka ini akan menghasilkan keterduaan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian keberadaan wujud yang terhubung atau ditambahkan pada mahiyah bergantung keterdahuluan keberadaan ya, artinya tergantung pada keterdahuluan keberadaan mahiyah.
Jadi kalau di kita bilang manusia ada, maka manusia harus ada duluan ya. Atau kalau seandainya baingkana subutu aina subutihi, kalau seandainya subutnya ini mahiyah, aina subutihi ya, kalau seandainya subutil mahiyah adalah keberadaan dari wujud itu sendiri, lazima taqaddumi syai', melazimkan lazama ya. Lazama taqaddumu syai' ala nafsihi. Itu mengkonsekuensikan taqaddum, mendahulukan sesuatu atas dirinya sendiri. Wa in kana ghairuhu tawakuf subutilaha ala subutil akhar laha wa luma jaron fatasal salu fayatasal salu. Dan seandainya keberadaan mahiyah dan seandainya berbeda, maka wujud yang ditambahkan pada mahiyah akan bergantung pada wujud yang lain. Seandainya misalkan berbeda ya, seandainya wujud itu berbeda dengan mahiyah dan mahiyah itu ada duluan, maka akan menghasilkan tasalsul, dan itu adalah mustahil. Ya, terus berapa? Nah, ya ini terus nih. Jadi selanjutnya ini mengenai nggak kedengaran. Halo? Udah kedengaran? Ini udah on speakernya.